Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya, Pak Hakim, dari Unit Layanan Pendidikan Inklusif Sekolah Islam Plus Darul Jannah, akan sedikit sharing tentang tips mengatasi anak tantrum. Untuk itu, mari kita mulai sharing ini dengan membaca basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman, sebagaimana kita ketahui bahwa setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dalam layanan pendidikan inklusif, kesehariannya terkadang kita temui anak yang mengalami tantrum ketika proses belajar berlangsung. Hal ini adalah sesuatu yang wajar dan harus kita sikapi dengan baik. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk sedikit sharing beberapa tips ketika menemui anak pada layanan pendidikan inklusif yang mengalami tantrum. Tantrum sendiri didefinisikan sebagai suatu ledakan emosi yang timbul biasanya dalam bentuk sikap keras kepala, menangis, menjerit, berteriak, berguling-guling di lantai, hingga melempar barang. Mengapa anak tantrum? Kondisi ini biasanya timbul karena ada keinginan anak yang tidak terpenuhi dan atau ada gangguan luar yang anak kurang suka. Bagaimana cara mengatasi tantrum? Berikut ini beberapa tipsnya. Tips yang pertama, tetaplah berkepala dingin atau tetap tenang. Ketika anak tantrum, anak tidak akan bisa mendengarkan segala nasihat. Berhentilah berteriak dan cobalah hanya duduk tenang, menunggu anak selesai menumpahkan kemarahannya. Tunjukkan rasa empati dengan ekspresi wajah yang lembut. Dengan kita tetap tenang, sebenarnya tengah membantu anak untuk tenang kembali. Tips yang kedua, berikan pelukan. Saat anak sedang tantrum, kita bisa berikan pelukan dan dekapan erat hingga anak tenang. Dengan memeluk, kita bisa menyalurkan rasa aman, rasa kasih sayang, dan rasa nyaman bagi anak. Jangan sampai melakukan kekerasan fisik karena kesal. Memberi pelukan juga bisa membuat kita berkepala dingin dalam menghadapi tantrum anak. Tips yang ketiga, kenali penyebab dan jenisnya. Anak yang tantrum biasanya disebabkan oleh sesuatu. Untuk anak berkebutuhan khusus, biasanya karena menginginkan sesuatu, mengalami kesulitan dalam mengungkapkan isi hati, dan atau ada hal yang membuatnya tidak nyaman dan ketakutan. Kita harus tahu faktor-faktor penyebab tantrumnya. Bisa saja karena ada benda yang diinginkannya atau karena fobia yang membuatnya tidak nyaman seperti takut keramaian atau ruang sempit. Tips yang keempat, jangan bernegosiasi dengan anak seperti memberi imbalan. Dengan menuruti kemauan anak, misal dengan menjanjikan sesuatu, hanya mengajari anak bahwa tantrum adalah cara yang baik untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Hal ini akan membuat anak sengaja sering tantrum untuk mendapat imbalan. Meski begitu, saat anak tenang kembali, beri pujian karena telah bersikap baik setelah meluapkan emosi. Dan tips yang kelima,
Jika anak sudah tenang, diskusikan tentang perilaku tantrumnya. Cobalah untuk memahami rasa dan atau keinginan anak. Ajarkan anak untuk mengkomunikasikan apa yang anak rasakan dan atau inginkan dengan baik dan jelas karena kita tidak mengerti apa yang anak inginkan. Hal ini akan mencegah anak untuk kembali tantrum setiap keinginannya tidak terpenuhi. Demikian sharing tentang tips mengatasi tantrum kali ini. Moga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.